Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahyar selaku dosen mata kuliah Manajemen Informasi yang telah memberikan waktunya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ratna Aprilianingsih dengan NIM 2020 008307. Di sini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Telekomunikasi, Internet, dan Teknologi Nirkabel guna memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi dari telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Yang pertama ada telekomunikasi. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat lain. Informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya. Fungsi dari sistem telekomunikasi adalah untuk mengirim dan menerima data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jaringan telekomunikasi bisa berjalan bila memiliki hardware dan software yang sesuai atau cocok satu sama lain, sehingga bisa bekerja sama untuk mengirimkan informasi. Yang kedua ada internet. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Fungsi dari internet yaitu, dengan adanya internet, maka manusia lebih mudah mengakses berbagai informasi penting. Selain itu, internet juga dapat digunakan untuk bertukar sumber daya, untuk mengakses berita, dan memudahkan kita dalam berbelanja. Yang ketiga ada nirkabel. Teknologi nirkabel atau yang dikenal dengan wireless network merupakan sebuah jaringan tanpa kabel di mana dalam penghubung dan transmisi data melalui gelombang elektromagnetik. Fungsi dari teknologi nirkabel yaitu, sebenarnya jaringan nirkabel tak jauh beda dengan word network atau jaringan kabel biasa. Dapat dikatakan, jaringan nirkabel ialah pengembang dari word network yang fungsinya sebagai transmitter. Selanjutnya, ada jenis dan fungsi jaringan. Yang pertama, LAN dan broadband. Local Area Network atau LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokasi saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Sebagai jaringan dengan area lokal, LAN mempunyai beberapa karakteristik yang mudah untuk diidentifikasi. Beberapa karakteristik itu yaitu, yang pertama ada tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Yang kedua, jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, administrasi pada jaringan LAN dilakukan melalui administrasi lokal. Dan yang keempat, di dalam jaringan LAN biasanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang bertugas untuk mengatur sistem agar berjalan dengan normal. Fungsi dari LAN yaitu, yang pertama, menghubungkan dua komputer atau lebih. Jaringan LAN digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih baik secara langsung ataupun media perantara. Dua komputer dapat dihubungkan langsung menggunakan kabel UTP yang tersambung di kedua komputer. Sementara, untuk menggabungkan banyak komputer, kita membutuhkan perangkat lain seperti misalnya switch and hub. Yang kedua, memindahkan file dari satu komputer ke tempat lainnya. Dengan menggunakan jaringan LAN, kita tidak pernah bolak-balik memasuki flash disk dari komputer satu ke komputer lainnya. Dengan LAN, kita dapat melakukan pemindahan data melalui metode sharing pada komputer. Yang ketiga ada sharing printer. Selain berbagi data, jaringan LAN juga memungkinkan penggunanya untuk berbagai printer. Hal ini akan memudahkan seluruh pengguna dan menghemat biaya. Yang keempat, LAN chatting. Jaringan LAN dapat pula dipakai untuk mengirim pesan antar komputer pada area LAN. Aktivitas ini bahkan dapat dilakukan tanpa harus terkoneksi ke internet, meskipun nantinya jaringan LAN akan tetap terlihat online. Dan yang kelima, remote komputer melakukan aktivitas remote pada suatu komputer dapat menggunakan perangkat lunak seperti TeamViewer, akan tetapi perangkat lunak tersebut hanya dapat bekerja ketika komputer tersebut ke internet. Selanjutnya ada broadband. Broadband sendiri adalah kapasitas transmisi yang lebih cepat dari tingkat primer. Jaringan digital layanan terpadu atau ISDN pada 1,5 atau 2,0 MB per detik. Informasi ini dapat
dengan mudah dikirim dan diunduh dengan menggunakan broadband karena sangat sedikit waktu untuk menyelesaikan tugas. Ia juga dikenal sebagai internet cepat. Satu, dapat memperoleh fasilitas dengan kabel telepon, kabel serat optik super cepat, atau melalui satelit. Selanjutnya ada Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network atau WAN merupakan jenis jaringan yang fungsinya sama dengan LAN, akan tetapi untuk lingkup wilayahnya lebih luas. WAN lebih memiliki kemampuan data yang lebih tinggi. Selain itu, ada suatu perangkat tertentu yang berperan untuk mengatur jaringan. Yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau MAN. Metropolitan Area Network atau MAN merupakan jenis jaringan yang cakup wilayahnya lebih luas dari Wide Area Network atau WAN. Jaringannya bahkan dapat menjangkau satu kota. Yang keempat ada Personal Area Network atau PAN. Personal Area Network atau PAN merupakan jenis jaringan yang hanya dapat terhubung dalam jangkauan jarak dekat ataupun jangkauan kecil saja. Selanjutnya, apa sih web dan iMode? Wireless Application Protocol disingkat web adalah sebuah protokol atau sebuah teknik messaging service yang memungkinkan untuk sebuah telekomunikasi genggam, digital, atau terminal mobile yang mempunyai fasilitas web, melihat atau membaca isi sebuah situs di internet dalam sebuah formasi teks khusus. Web sendiri memiliki beberapa versi, antara lain Web 1.2.1 dan 2.0. Web 1.2.1 hanya dapat menampilkan laman sederhana saja dibandingkan dengan Web 2.0 yang mendukung bahasa XML dan gambar. WAP dibuat pertama kali sebagai protokol komunikasi bergerak yang tidak bergantung pada sistem tertentu. Web dirancang sebagai bagian dari sistem pada masa depan sama halnya dengan Bluetooth dan GPRS. Web merupakan protokol komunikasi bergerak yang terdiri dari beberapa layer dan dapat dijalankan pada sistem jaringan yang berbeda. Teknologi ini merupakan hasil kerjasama antar industri untuk membuat sebuah standar yang terbukti dan berbasis pada standar internet, serta beberapa protokol yang sudah dioptimalkan untuk lingkungan nirkabel. Teknologi ini bekerja dalam modus teks dengan kecepatan sekitar 1,6 kbps. Selanjutnya ada iMode. iMode sendiri adalah internet seluruh atau berbeda dari internet tanpa kabel. Layanan populer di Jepang tidak seperti protokol aplikasi nirkabel. iMode mencakup lebih banyak variasi standar internet, termasuk akses web, surel, dan jaringan paket suite yang mengirim data. Pengguna iMode memiliki akses ke berbagai layanan seperti email, hasil olahraga, ramalan cuaca, permainan layanan keuangan, dan pemesanan tiket. Selanjutnya, ada teknologi yang mendukung bisnis komunikasi. Yang pertama ada munculnya peluang bisnis baru atau e-business. Dengan semakin majunya teknologi dan informasi akan mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa peluang yang sangat menguntungkan dan sebagai modus bisnis yang sangat menguntungkan. Contohnya, pemanfaatan kemajuan teknologi dan komunikasi adalah Google, di mana search engine Google banyak digunakan untuk mencari sesuatu di internet dan perusahaan Google akan mendapatkan banyak keuntungan. Yang kedua, mengurangi biaya produksi dan operasional. Kemajuan teknologi dan informasi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengeluarkan pengeluaran yang sedikit dan mengurangi operasional sehingga perusahaan dapat menambah jumlah produksi di setiap barang produksinya. Dan yang ketiga, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan yang bekerja, sehingga karyawan tidak perlu repot-repot datang ke ruang rapat dan berkumpul bersama, dan bisa melakukan teleconference untuk saling berkomunikasi mengenai beberapa ide. Yang keempat, ada akses informasi dan penyebaran informasi. Mempublikasikan berita melalui internet dapat tersebar luar dengan cepat dibandingkan dengan
menggunakan fax atau pos. Kita dapat menyebarluaskan informasi ke seluruh dunia dan dapat berinteraksi langsung melalui komputer. Dan yang terakhir ada komunikasi yang cepat. Fasilitas yang ada di internet banyak membuktikan kecepatan berkomunikasi dengan orang yang dituju, seperti email yang telah banyak digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen. Chat atau video conference juga mempercepat komunikasi. Selanjutnya ada telekomunikasi, tren dalam telekomunikasi bisnis. Yang pertama ada tren industri. Pertumbuhan yang pesat dari internet dan World Wide Web menimbulkan berbagai produk jasa dan penyediaan telekomunikasi. Perusahaan meningkatkan penggunaan internet dan web untuk kerjasama dan perdagangan secara elektronik. Yang kedua ada tren teknologi. Perubahan dan ketergantungan pada media berbasis kawat, tembaga, dan sistem penerimaan gelombang pendek berbasis tanah ke jalur serat optik dan seluruh PCS, satelit komunikasi, dan teknologi nirkabel lainnya. Perubahan yang cepat dari teknologi analog ke teknologi digital mengakibatkan, yang pertama, kecepatan transmisi yang secara signifikan lebih besar. Yang kedua, pergerakan informasi dalam jumlah yang lebih besar. Yang ketiga, ekonomi yang lebih besar. Dan yang terakhir, tingkat kesalahan yang lebih rendah dan teknologi analog. Selanjutnya ada tren aplikasi. Saat ini, jaringan telekomunikasi memainkan peran penting dan meluas dalam proses e-commerce, kerjasama perusahaan, dan aplikasi bisnis lainnya yang mendukung tujuan strategis, manajemen, dan operasional, baik di perusahaan besar maupun di perusahaan kecil. Bagaimana sih revolusi internet saat ini? Internet dipakai pertama kali oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sekarang ini, internet bukan milik siapa-siapa lagi. Banyak bermunculan kelompok-kelompok untuk mengatur standarisasi dan penggunaan internet. Selanjutnya, bagaimana sih nilai bisnis internet? Perusahaan membangun situs web, e-business, dan e-commerce untuk mencapai 6 nilai bisnis utama. Yang pertama, menghasilkan pendapatan baru dari penjualan online. Yang kedua, mengurangi biaya transaksi melalui penjualan online dan dukungan pelanggan. Yang ketiga, menarik pelanggan baru melalui iklan dan pemasaran web serta penjualan online. Yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan saat ini melalui perbaikan dukungan dan layanan pelangganan web. Yang kelima, mengembangkan pasar baru berbasis web dan saluran distribusi untuk produksi yang ada saat ini. Dan yang terakhir, mengembangkan produk baru berbasis informasi yang dapat diakses DO Web. Selanjutnya, bagaimana sih nilai bisnis internet TI3B dan TI31? Yang pertama, kantor pusat. Situs web memungkinkan pemasaran interaktif dan e-commerce serta kerjasama dengan pelanggan, prospek, dan mitra bisnis. Yang kedua, pemasok. Externet untuk e-commerce memungkinkan pemasok untuk menilai persediaan, melengkapi barang, dan mengirim dokumen melalui EDI ke alamat internet. Yang ketiga, mitra bisnis. Mitra bisnis dapat menggunakan internet untuk email, transfer file, forum diskusi, dan akses eksternet ke sumber daya internet. Yang keempat, pelanggan. Pelanggan dapat membeli produk dan jasa di situs web, e-commerce, dan layanan yang interaktif. Dan yang terakhir, kantor jarak jauh. Hubungan internet dengan tempat karyawan yang jauh dapat menghubungkan tim virtual untuk komunikasi interaktif, kerjasama, dan komputasi. Demikian yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.